sini Kak Dona mau bercerita sedikit tentang kisah si kancil dan petani. Sekarang kita langsung saja mendengarkan ceritanya ya. Pada suatu hari, di sebuah desa yang sangat terpencil, hiduplah petani dan sang istri. Di sini mereka tidak mempunyai seorang anak. Mereka hanya hidup berdua bersama sang istri. Sedangkan si petani ini setiap hari pergi ke sawah untuk mengerjakan pekerjaannya di sana. Suatu ketika di pagi hari, si petani ini mau pergi ke ladang miliknya untuk menanam sebuah bibit mentimun yang menjadi mata pencaharian mereka. Dan si petani ini pamit kepada istrinya. "Mbok, Bapak mau pergi ke ladang dulu ya. Bapak mau menanam bibit mentimun. Doakan semoga bibit mentimun ini menghasilkan buah yang banyak." "Iya Pak, semoga bibit mentimun ini bisa menjadi Ya sudah Bu, kalau gitu Bapak langsung saja pergi ke sawah ya." "Ya Pak." Si petani ini langsung pergi ke sawah. Dia melakukan pekerjaannya di sana, yaitu mencangkul dan menanam bibit mentimun. Setelah petani ini mencangkul, si petani ini berhenti dulu di sebuah pohon besar. Dia istirahat karena sudah kelelahan untuk mencangkul. Hari sudah mulai siang. Lalu sang istri pun datang membawa sebuah makanan untuk suaminya yang lagi bekerja di sawah. Sang istri dari kejauhan sudah nampak, mulai mendekati sang suaminya di ladang miliknya. "Assalamualaikum Pak." "Ya Bu." "Waalaikumsalam. Ini Ibu bawain makan siang buat Bapak." "Ya Bu, makasih. Ayo kita makan bareng-bareng di sini." Lalu mereka pun makan berdua di bawah pohon yang sangat besar. Setelah makanannya selesai, habis, sang istri langsung kembali pulang karena masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. "Kalau sudah, Ibu pulang dulu ya Pak." "Ya Bu, hati-hati di jalan." "Assalamualaikum." Sang istri pun mulai menjauhi sang suaminya. Dia pergi ke rumah. Setelah istrinya pulang, suaminya langsung kembali mengerjakan pekerjaannya, yaitu menanam dan menyiram si bibit mentimun ini. Beliau mengawali dengan bacaan bismillah.
karena ya apa, semoga saja bisa menjadi mentimun yang sangat melezatkan dan menyegarkan. Selesainya hari sudah mulai gelap, si petani langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya. Setelah sampainya di rumah, petani langsung disambut oleh sang istri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Sudah pulang, Pak? Sudah, Bu. Ya sudah, sekarang Bapak ganti baju, mandi, habis itu sholat bareng. Iya, Bu. Suaminya lalu pergi ke kamar mandi dan menaruh peralatannya di Setelah semuanya selesai, hari semakin berlalu. Bulan semakin terang di malam hari. Beberapa bulan sudah berlalu. Mentimunnya pun sudah mulai berbuah dan siap untuk dipanen. Di suatu malam, sang kancil sedang mencari makanan. Dia sudah beberapa hari tidak makan. Dia selalu mencarinya kemana-mana, tapi tidak ada satupun makanan yang dia dapatkan. Dia berkeliling ke hutan, lalu kembali lagi ke hutan, kembali lagi. Tidak ada satupun makanan. Dan ketika si kancil ini tersesat di sebuah ladang, dia melihat sebuah mentimun yang sangat lezat. Wah, apa tuh? Kayaknya makanan lezat. Si kancil ini mendekati. Lalu berkata, wah, kayaknya mentimun itu sangat lezat. Mumpung yang petaninya tidak ada di sini, mending saya makan saja. Toh juga sudah gelap, gak mungkin petani itu kesini. Kancil itu lalu memakan semuanya mentimun. Saking dia kelaparan, dia sampai-sampai tidak menyisakan satupun mentimun itu. Dia mulai melahapnya, memakannya dengan lahap sekali. Enak sekali mentimun ini. Sayang kalau tidak dihabiskan. Dia pun sudah menghabiskan semuanya. Saya kenyang sekali. Lebih baik saya tidur dulu di bawah pohon ini. Tidak lama kemudian, si kancil ini sudah terlelap di bawah pohon beringin yang sangat besar. Dia tidak sadar kalau hari sudah mulai pagi. Sampai dia kekenyangan dan terlelap. Dan di pagi hari, sebelum si petani pergi ke ladangnya, kancil sudah bangun. Wah, hari sudah mulai pagi. Sepertinya sebentar lagi petani akan datang ke sini. Lebih baik saya pergi sebelum petani itu menangkap saya. Kancil pun pergi meninggalkan ladang milik petani itu.
Sedangkan di sebuah rumah, sang suami istri ini lagi menikmati sarapannya. Karena sebentar lagi si petani ini akan pergi ke ladang dan memanen semua mentimun yang sudah ia rawat beberapa bulan ini. Bu, saya mau ke ladang dulu ya. Saya mau panen hari ini. Iya Pak, semoga panennya bisa memuaskan hasil ya. Iya Bu, doakan saja. Sekarang Bapak pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si petani ini lalu pergi ke ladang dan melihat, terkejut. Astagfirullahaladzim, apa yang terjadi dengan ladangku ya Allah? Kenapa jadi seperti ini? Si petani shock, kaget melihat semua ladangnya hancur, melihat ladangnya yang sudah hancur dan mentimunnya yang sudah rusak dimakan oleh binatang yang tidak bertanggung jawab. Lalu petani ini meratapi nasib mentimunnya yang hari ini ia akan panen. Lalu petani ini pulang ke rumah dengan terburu-buru untuk mengabari sang istrinya. Sampainya di rumah, istrinya pun terkejut karena cepat sekali suaminya pulang. Katanya mau memanen mentimun. Loh, Bapak kok sudah pulang? Si suaminya ini diam saja. Bapak kenapa? Bapak sakit? Suaminya pun diam saja. Tubuhnya lemas dan duduk di teras sambil ditemani istrinya. Kemudian suaminya, petani ini, menceritakan semua yang terjadi di ladangnya. Bu, ladang kita semuanya hancur. Mentimun kita semuanya habis. Bapak harus gimana? Ya Allah Pak, kok bisa? Gimana ceritanya? Padahal kemarin baik-baik saja. Bapak juga gak tahu Bu. Ya sudah, mungkin ini bukan rezeki kita. Dan semua itu hanya titipan. Semoga yang mencurinya mendapatkan balasan dari Allah. Ya Bu, semoga saja. Si petani ini kemudian pergi ke kamarnya dan masih bengong meratapi keadaan ladangnya yang sudah hancur itu. Seketika ide yang sangat brilian muncul di pikiran petani ini. Sepertinya saya masih penasaran siapa yang mencuri timun-timun saya. Petani ini lalu mempunyai ide yang sangat bagus. Sepertinya saya harus memasang jebakan untuk menangkap si hewan ini. Petani ini langsung merancang jebakan untuk menangkap hewan yang tidak bertanggung jawab ini. Setelah merancang, petani ini langsung bergegas menuju ke ladang miliknya dan memasang jebakan untuk si kancil. Petani ini memasang sedemikian rupa, sebagus mungkin supaya si kancil ini tertangkap basah dengan petani.
Setelah hari mulai gelap, datanglah si kancil kembali ke ladang milik petani. Saya sangatlah lapar. Di sini masih ada sisa mentimun. Mending saya makan sekalian. Kancil ini kemudian memakan semua mentimun yang tersisa kemarin, memakannya dengan lahap karena dia saking kelaparannya. Lalu ada sebuah mentimun yang sangat lezat. Ternyata dia tidak tahu kalau masih ada mentimun yang utuh yang sangat lezat. Dia mendekati mentimun itu. Lalu setelah dia mendekati dan memakan, biar jebakannya tertangkap. Kancil ini tertangkap oleh jebakan yang sudah petani pasang. Dia terkurung di sebuah kurungan yang dari besi. Kancil ini tidak bisa lepas. Dia teriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Tidak ada satupun orang hewan siapapun yang datang untuk menolongnya. Kancil pasrah kalau sang petani mau membunuhnya. Kancil menyadari kesalahannya. Mungkin ini balasan untuk saya karena saya sudah mencuri mentimun milik petani itu. Di pagi hari, datanglah petani itu di ladang miliknya. Petani ini menangkap basah si kancil. Jadi kamu, Kancil, yang sudah memakan mentimun saya. Petani pun geram kepadanya. Petani pun marah kepada si kancil. Maafkan saya, petani. Saya mengaku salah sudah memakan mentimunmu. Si kancil ini meminta maaf. Kemudian petani ini mendekati kancil. Saya akan maafkan kamu. Tapi apa? Tapi apa kamu bisa mengembalikan semua mentimun saya? Saya janji, petani. Saya akan mengabdikan hidup saya untuk kamu. Saya akan menebus semua kesalahan saya. Apa kamu serius? Apa kamu benar-benar dan sungguh-sungguh ingin mengabdi kepada saya? Iya, petani. Saya berjanji, saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik, saya akan percaya kepadamu. Kalau sampai terjadi lagi hal ini, saya tidak akan segan-segan untuk membunuh kamu. Amun petani. Saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi. Karena kemarin saya tidak makan berhari-hari. Saya lapar, saya terpaksa makan mentimun. Baiklah, sekarang saya akan melepaskan kamu dan ikutlah di rumah saya. Sang petani ini lalu kembali ke rumah dan menemui istrinya dan menjelaskan semuanya apa yang terjadi. Dan istrinya pun menerima dengan lapang dada apa yang telah si kancil ini lakukan. Toh juga si kancil ini sudah mau bertanggung jawab. Dan itulah kisah kancil dan si petani yang baik hati. Jadi tidak semua petani itu jahat, tidak semua petani itu berhati jahat kepada hewan. Itulah cerita kami, Kancil dan
hilang. Dan ceritanya sudah tamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.